Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Tuatu Sate dengan NIM 2310103. Yang kedua, Athena Ayu Zulfania dengan NIM 2310105. Yang ketiga, Ate Muhammad Fail Kulhuda dengan NIM 2310108. Yang keempat, Ate Yulisa Nurnilasari dengan NIM 2319110. Dan yang terakhir ada Firda Rayhani Anggani dengan NIM 2319111. Kami akan menjelaskan tentang materi pembiayaan dan sarana prasarana. Oke, langsung saja yang pertama tentang pengertian manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan pembiayaan. Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak pada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dalam manajemen pembiayaan di sekolah, dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Ayu Zulfania, NIM 2310105. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan poin ruang lingkup manajemen pembiayaan. Menurut Arwi Dayanto, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari 4 aspek kegiatan, yakni penyusunan atau perencanaan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Yang A. Perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang B. Pembukuan. Dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Yang kedua, pengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya yang C, pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan ke bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang D, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Selanjutnya, adapun sumber-sumber pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1. Hal ini disebutkan oleh Sulistyo Rini bahwa sumber keuangan pendidikan dapat direkomendasikan menjadi 3, yaitu 1. Pemerintah, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun keduanya. Yang kedua, orang tua siswa atau peserta didik. Yang ketiga, masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Kemudian prinsip-prinsip manajemen pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Efektivitas, dan 4. Efisiensi. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Murnilasari, NIM 2319110, akan menyampaikan materi sub A, manajemen pembiayaan, poin ketiga tentang implementasi manajemen pembiayaan. Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan ini meliputi 4 hal. Yang pertama, penyusunan anggaran. Yang kedua, penggunaan dana BOS. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, pertanggungjawaban dan pelaporan. Yang pertama, penyusunan anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah prinsip anggaran berimbang. Artinya, rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran sekolah harus sebanding atau seimbang. Karena dengan anggaran yang seimbang tersebut, kehidupan sekolah akan solid dan kokoh dalam hal keuangan. Yang kedua, penggunaan dana BOS. Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama antara tim manajemen BOS, Dewan Guru, dan komite sekolah yang terdaftar dalam RKAS atau RAPBS. Dana BOS yang diterima sekolah ini harus digunakan untuk membeli buku pelajaran atau mengganti buku pelajaran yang rusak. Selebihnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan merupakan upaya untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana atau anggaran pendidikan yang diterima dan digunakan sesuai dengan tujuan alokasi dana tersebut. Pengawasan dalam dana BOS dilakukan dengan membentuk tim pengawas pengelolaan dana BOS dari yayasan. Juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan andil dalam hal pengawasan pengelolaan dana BOS. Hasil pengawasan pengelolaan ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dana BOS selanjutnya. Yang keempat, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dilihat dari hasil evaluasi, bentuk pertanggungjawaban, dan keterkaitan pengawas eksternal. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan atau per 6 bulan yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Adapun pihak eksternal yang berperan sebagai evaluator adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan pengecekan bukti fisik pengeluaran yang tercantum dalam pelaporan. Pertanggungjawaban keuangan sekolah ini nantinya akan dikirim kepada Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dula Pusada akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana merupakan gabungan dari 3 kata, yaitu manajemen, sarana, dan prasarana. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat atau media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Jadi yang dimaksud manajemen sarana prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faikul Huda, NIM 2319108. Di sini saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup manajemen sarana prasarana. Di dalam ruang lingkup manajemen sarana prasarana ada 6 macam. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penyuluhan sarana prasarana pendidikan, dan keempat, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, yang kelima, penyimpanan sarana prasarana pendidikan, dan yang terakhir, penghapusan sarana prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya, penyaluran sarana prasarana pendidikan. Penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kapan unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Penyaluran dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketepatan sarana penyampaiannya. Ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Dan yang selanjutnya ada pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah semua warga sekolah yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut. Selanjutnya ada penyimpanan sarana prasarana. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang, beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Adapun langkah-langkah prosedur dan tata cara penyimpanan barang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, penyimpanan. Dan yang ketiga, mencatat barang tersebut ke dalam buku penerimaan atau kartu barang dan kartu stok. Yang keempat, membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara tepat. Yang kelima, mengeluarkan barang dilakukan berdasarkan surat perintah pengeluaran barang atau SPMB. Selanjutnya yang terakhir yaitu penghapusan sarana prasarana pendidikan. Penghapusan adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku. Adapun prosedur penghapusan perlengkapan sekolah diantaranya: yang pertama, manajer pendidikan membentuk tim penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.
Yang kedua, tim penghapusan sarana pendidikan diberikan mandat untuk mengidentifikasi jenis-jenis barang yang akan dihapuskan. Yang ketiga, berdasarkan hasil identifikasi atas sarana dan prasarana pendidikan tersebut, tim kemudian mengumpulkan sarana dan prasarana pendidikan yang akan dihapus pada suatu tempat atau dapat di gudang transit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahani Anggraini, NIM 231911. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses inventaris manusia yang mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa prinsip dan tujuan yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sarana dan prasarana menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Kemudian ada jenis-jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pengajaran, dan kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana membuat siswa merasa nyaman saat belajar dan dalam memotivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Kemudian ada pengelolaan sarana. Yang pertama, prasarana pendidikan. Perencanaan sarana pendidikan, penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Kemudian, penataan barang yang tidak habis dipakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandian pelaku. Kemudian ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada konsep pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua ada strategi pengadaan sarana dan prasarana. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.